Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ismi dari kelompok 6 autis. NIM saya 211012722200003, Prodi Pendidikan Khusus. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan materi yang saya dapat dari PKKMB Program Studi Pendidikan Khusus tahun 2021. Visi pendidikan khusus adalah menjadi lembaga yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pendidikan khusus, serta inovasi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah segregasi dan inklusi. Misi pendidikan khusus adalah mewujudkan tata kelola kelembagaan program studi pendidikan khusus yang profesional, transparan, dan akuntabel, berkualitas yang ditopang dari berbagai disiplin ilmu untuk menghasilkan tenaga pendidikan yang khusus yang profesional dalam skala nasional maupun internasional, mengembangkan dan mengaplikasikan berbagai teknologi pendidikan khusus untuk mewujudkan pelayanan kualitas pendidikan, penyelenggaraan berbagai program untuk menyiapkan tenaga pendidikan khusus yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Perkembangan kurikulum pendidikan khusus ada 3, yaitu kurikulum 2013, kurikulum 2016, dan kurikulum 2020 MBKM. Tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program hak belajar 3 semester di luar program studi adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Pengertian pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah pengalaman belajar yang fleksibel dengan memanfaatkan TIK dan dapat diakses kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dan dapat dikomunikasikan dengan tatap muka. Berikut adalah tips belajar daring bagi mahasiswa. Yang pertama, atur waktu dan jangan tunda tugas kuliah, karena pendidikan khusus tidak hanya membahas teori. Yang kedua, siapkan alat penunjang belajar. Yang ketiga, siapkan tempat belajar yang kondusif. Yang keempat, komunikasi dengan dosen dan teman belajar. Dan yang kelima, jaga kesehatan. Lalu, apa saja sih yang harus dipersiapkan mahasiswa untuk pembelajaran daring? Yang pertama, siapkan mental untuk kuliah mandiri. Yang kedua, komitmen untuk waktu belajar. Yang ketiga, siapkan alat penunjang belajar. Yang keempat, siapkan ruangan belajar yang kondusif. SIMARI adalah Sistem Informasi Universitas Lambung Mangkurat Terintegrasi. SIMARI dikembangkan dengan prinsip simpun, sistematis, informatif, mandiri, partisipatif, utuh, dan non-redundansi. SIMARI yang simpun dalam bahasa Banjar tertata diharapkan mampu mengelola sistem informasi UNLAM dengan efektif. Sebagai seorang mahasiswa yang terpelajar, kita harus memiliki etika yang baik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan etika? Etika adalah berkenaan dengan apa yang baik dan yang buruk. Etika juga berkenaan mengenai nilai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Berikut ada etika berpakaian dan berhias. Yang pertama, sopan, menutup aurat, dan rapi. Yang kedua, tidak memakai kaos oblong. Yang ketiga, bagi wanita tidak diperkenankan memakai pakaian yang ketat. Yang keempat, tata rias wajah tidak boleh berlebihan.
Yang kelima, rambut atau jilbab tertata dengan rapi, tidak aut-autan. Etika mengirim pesan kepada dosen. Yang pertama, perhatikan waktu mengirim pesan. Yang kedua, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, dimulai dengan salam. Yang keempat, sebutkan identitas. Yang kelima, tuliskan keperluan dengan jelas dan singkat. Yang keenam, ucapkan maaf untuk menunjukkan kerendahan hati. Dan yang ketujuh, akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Etika menelpon dosen. Yang pertama, membuat izin terlebih dahulu melalui pesan SMS, WA, Line, BBM. Yang kedua, mengucapkan salam. Yang ketiga, menyebutkan identitas Anda. Yang keempat, menjelaskan keperluan Anda dengan jelas dan singkat. Yang kelima, mengucapkan kata terima kasih di akhir. Etika masuk ke prodi. Yang pertama, perhatikan waktu. Yang kedua, mengucapkan salam. Yang ketiga, berpakaian rapi. Yang keempat, menyampaikan maksud dengan jelas. Etika perkuliahan tatap muka. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, perhatikan penjelasan dosen. Yang ketiga, bertanya atau berpendapat dengan santun. Yang keempat, menghargai pendapat teman. Yang kelima, menggunakan HP sewajarnya. Yang keenam, tidak makan dalam kelas. Yang ketujuh, keluar kelas hanya jika ada keperluan mendesak. Dan yang kedelapan, memberi keterangan jika berhalangan masuk kelas. Etika perkuliahan daring atau online. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, berpakaian rapi dan santun. Yang ketiga, memperhatikan penjelasan dosen. Yang keempat, responsif. Yang kelima, bertanya atau berpendapat dengan santun. Yang keenam, menghargai pendapat teman. Yang ketujuh, tidak makan dalam forum. Dan yang kedelapan, memberikan keterangan atau konfirmasi jika berhalangan masuk kelas. 5 kebiasaan kecil memiliki manfaat luar biasa. Budayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun.